Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Parent, senang sekali di kesempatan kali ini saya kembali menjumpai teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Senang ya, pokoknya dengan kesempatan-kesempatan yang bahagia ini saya akan sering-sering sekali untuk sharing terkait dengan parenting, khususnya di episode kita membahas tentang parenting anak. Nah, untuk agar supaya channel ini terus berkembang dan saya juga selalu semangat memberikan sharing-sharing yang lain, boleh dibantu dengan subscribe bagi teman-teman yang baru saja mendengarkan podcast ini, agar podcast ini bisa berkembang dan banyak orang lain bisa berubah menjadi lebih baik. Begitupun dengan saya memberikan hal-hal informasi yang lebih baik lagi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah subscribe. Smart Parent, untuk di podcast kali ini saya memang khusus untuk memberikan parenting kepada anak usia 3 sampai 4 tahun ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua yang memiliki anak 3 sampai 4 tahun ini cenderung lebih sering emosi gitu ya dibandingkan anak-anak yang lain. Nah, contohnya saja ketika orang tua melihat anaknya setelah bermain gitu ya, melihat semuanya berantakan tanpa mereka merapikan kembali ke tempat bermainnya. Kenapa kadang anak tidak mau mendengarkan perintah orang tuanya ketika orang tuanya memerintahkan untuk merapikannya? Sebenarnya ini bisa dikatakan bukan salah anak ya, tetapi salah orang tua cara memerintahkannya. Atau bisa dikatakan bahwa salah orang tua dalam berkomunikasi atau mengkomunikasikan perintahnya. Contohnya nih, ketika orang tua melihat anaknya bermain dan begitu kotornya, begitu tidak rapinya ya, semuanya ada di seluruh ruangan rumah ini berantakan semuanya. Nah, belum melakukan perintah orang tua sudah mendahulukan emosinya nih. Contoh, ketika orang tua memerintahkan kepada anaknya mengatakan seperti ini kapal pecah atau rumah ini. Segera deh dibereskan ini mainannya semuanya dibereskan, masukkan ke tempat bermainnya. Mungkin orang tua mengatakan seperti itu karena sudah merasa capek, jengkel gitu ya kepada anak, mau mukul itu mikir-mikir lagi takutnya nanti kenapa-kenapa. Tapi kenapa anak malah tidak mematuhi perintah orang tua ya, yang kadang seperti ini ya, malah dia lebih cenderung menggeleng-gelengkan kepala. Nah, mungkin orang tuanya nih mau sedikit repot ya. Kata-katanya bisa diganti seperti ini. Ayo dek kita lomba dek merapikan mainan ini, siapa yang cepat memasukkan ke dalam keranjang itu pemenangnya. Dalam hitungan 1 sampai 3 ya, saya hitung 1, 2, 3. Nah, mungkin dengan seperti itu pura-pura orang tua lari, kemudian mengambil sesuatu, kemudian dimasukkan gitu. Anak akan ikut berlomba. Meskipun ini agak merepotkan orang tua, namun dengan modifikasi perintah membuat kalimat ini lebih mereka terima dalam bentuk kompetisi atau permainan, anak akan melakukannya. Ini bisa dicoba oleh orang tua di rumah, yaitu sekarang orang tua harus pintar-pintar melakukan modifikasi perintahnya. Ada juga kasus misalnya orang tua memerintahkan anaknya untuk menghafal ngaji ya misalnya gitu ya, atau surat-surat pendek atau pelajaran di rumah gitu. Anak cenderung akan malas ya karena perintahnya juga tidak enak gitu. Dek, hafalan dek gitu. Itu membuat anak itu hafalan itu apa gitu ya. Kemudian serasa berat banget di pikiran gitu kan. Anak itu seolah-olah sudah stres duluan gitu. Nah, sebaiknya orang tua harus lebih kreatif lagi melakukan perintahnya, yaitu dengan cara, dek yuk kita lomba yuk. Ya, bisa digunakan beberapa atribut atau beberapa figur permainan. Kalau di rumah itu ada permainan robot-robotan atau hewan atau boneka, bisa di itu tuh dijejer-jejer gitu ya, seolah-olah kita itu sedang sekolah gitu. Nah, kemudian ditanya tuh satu-satu, apakah kamu ingat ayat ini? Apakah kamu bisa melanjutkan? Aduh, ternyata semuanya belum bisa. Coba deh adik, bisa nggak ya melanjutkan kalimat ini? Bisa nggak ya adik melanjutkan ayat ini? Atau ada yang sudah hafal dari semuanya murid-murid saya? Nanti anaknya akan merespon gitu. Jadi inilah cara untuk melatih anak dan supaya kita juga tidak stres gitu ya. Melatih mereka, kemudian menuntut mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai orang tua itu mengeluarkan ya kata-kata yang kotor, kata-kata yang menurunkan mental anak, atau bahkan bisa menjadi beban anak di masa yang akan datang. Sebenarnya ini kan orang tua kan pastinya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Apalagi orang tua nih ya, seharusnya bisa menjadi tauladan, bisa menjadikan teman mereka bermain kapanpun,
sekarang adalah orang tua yang memiliki anak di usia 3 sampai 4 tahun, memang sebaiknya orang tua harus pintar-pintar bisa mengkomunikasikan apa sih sebenarnya yang ingin saya perintahkan kepada anak dengan cara memodifikasi perintahnya. Kalau yang selama ini itu cenderung kepada perintah, mulai di saat ini orang tua harus mulai melibatkan diri dalam setiap perintahnya. Mulai mengajak bermain bareng, mulai bersekolah bareng. Apapun anak ini kan suka dengan dunia bermain ya. Jadi orang tua harus selalu terlibat. Jangan hanya memerintahkan mereka untuk bertanggung jawab tapi orang tua tidak melakukan yang namanya tindakan-tindakan gitu. Nanti anak akan menjadi lebih malas lagi dan tidak akan mengikuti perintah orang tua. Diharapkan dengan orang tua sedikit lebih mau bernegosiasi dengan anak, atau bahkan ketika orang tua sudah janji kepada anaknya, bahkan hanya janji menjanjikan, ayo dibereskan dek permainannya, nanti kalau udah beres aku kasih es krim, saya kasih permen. Jangan sampai orang tua itu mengingkari janji atau bohong kepada anaknya sekalipun ini hanya permen, karena ini akan menjadi bumerang ketika lain waktu Anda memerintahkan kepada anak, Anda mengatakan hal yang sama, maka dia akan melakukannya dan dia akan mengatakan mama bohong, mama pembohong, atau ayah pembohong gitu. Jadi jangan sampai anak ini memberikan tanggapan negatif kepada orang tua. Orang tua ketika sudah mengucapkan apapun itu, setidaknya harus menepati janji sebagai bentuk komitmennya kepada anak. Nah, untuk yang terakhir nih, sebagai orang tua, jadikanlah rutinitas bersama dengan anaknya ini sebagai doa kebaikan. Katakanlah kebaikan-kebaikan kepada anak. Kemudian katakanlah yang baik-baik kepada anak, jangan sampai mengumpat, jangan sampai membentak dengan keras gitu ya. Karena ini akan menjadi doa-doa yang akan terkabul gitu ya, bahasanya bisa terkabul dengan apa yang diucapkan orang tua. Jangan-jangan apa yang saat ini ya diterima oleh orang tua, kemudian anaknya sudah mulai SMP dan SMA kemudian melakukan hal-hal yang buruk, jangan-jangan ini adalah karena doa-doa kita gitu ya, yang tidak sengaja terucap hanya karena kita melakukan emosi sesaat. Jangan sampai rutinitas kita ini berisi yang namanya hujatan-hujatan kepada anak. Saya harapkan kebersamaan anak dengan orang tua ini berisi dengan doa-doa sebuah kebaikan, ajakan-ajakan kebaikan, agar Tuhan atau Allah memberikan rahmat kepada yang telah dititipkan kepada kita semuanya, baik itu anak, baik itu keponakan, baik itu adik, bahkan baik itu murid ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak mereka, bahkan omongan kita ini hanya adalah sebagai doa bagi mereka. Doa ada yang buruk, doa ada yang jelek. Jadi doa orang tua ini adalah ibaratnya adalah sebuah mata pisau. Kalau kita berdoa baik, maka keturunan kita juga akan baik. Amanah yang dititipkan Tuhan juga akan baik. Tapi kalau kita berdoanya buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Segala sesuatu itu bisa direncanakan, takdir itu bisa dirubah kalau kita mau berusaha. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kalau yang ingin mendukung kita untuk tetap eksis Smart Parent di channel Smart Parent ini, bantu subscribe dan juga share ya. Mudah-mudahan orang-orang banyak yang terpengaruh dengan channel yang insya Allah bermanfaat ini. Kritik dan saran selalu saya terima, mudah-mudahan bisa memperbaiki diri saya lebih baik lagi dan pastinya bisa sharing ilmu lebih banyak lagi. Terima kasih kepada semua Smart Parent di Indonesia dan dimanapun berada yang menyaksikan atau mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.